berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini tema besar kita adalah logika versus mistis. Di ibadah yang pertama pagi ini subtemanya adalah mana yang benar. Nanti yang kedua adalah soal tanggung jawab manusia. Fakta Alkitab berkata apa tentang logika? Sebab ada beberapa orang yang anti terhadap logika. Kalau bicara rohani seolah-olah logika itu salah. Sebaliknya ada orang yang pakai logikanya terus. Makanya tidak rohani akhirnya. Jadi sebenarnya bagaimana ini? Kita harus kembali ke Alkitab. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di ayat 27-nya, manusia dicipta menurut gambar Allah. Imago Dei. Artinya manusia itu dicipta memiliki kemiripan dengan penciptanya. Itulah istilah imago Dei. Memiliki keserupaan atau kemiripan dengan penciptanya. Yaitu memiliki pikiran. Kalau kita bicara pikiran, apa itu? Pikiran itu menyangkut rasio, logika, kemampuan untuk bernalar, kemampuan untuk memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, pikiran. Allah kita punya pikiran, tapi juga punya perasaan. Manusia dikasih perasaan. Supaya apa? Supaya manusia bisa memiliki cinta yang sejati. Maka harus punya perasaan, punya hati. Kalau cuma logika itu robot namanya. Nah, makanya punya perasaan. Makanya manusia dikasih perasaan. Supaya belajar mencintai. Sebab hukum yang terutama adalah cinta. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Itu yang paling utama loh. Yang lain itu gak penting. Yang paling penting itu. Ya. Kemudian kalau Allah punya kehendak, maka manusia diberi kehendak juga. Kehendak bebas. Kehendak bebas itu artinya bukan manusia boleh suka-suka sendiri. Bukan itu maksudnya. Kehendak bebas itu manusia harus memutuskan. Mau mengambil langkah A atau langkah B atau langkah C dalam hidupnya. Ya, ini namanya kehendak bebas. Bagaimana mungkin ciptaan memiliki kemiripan dengan penciptanya? Bagaimana caranya? Bagaimana cara Tuhan menciptakan manusia sehingga manusia memiliki kemiripan dengan penciptanya? Dijelaskan di Alkitab Kejadian 2 ayat 7. Bahwa manusia dibentuk dari debu tanah. Debu tanah jelas nggak mirip. Tapi dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu suatu kalimat figuratif. Ekspresi, bukan debu ditiup gitu, bukan. Itu suatu gambaran bahwa yang dihembuskan Allah kepada manusia, itulah yang membuat manusia itu hidup. Apa yang dihembuskan? Tentu saja roh. Karena Allah itu roh adanya. Dihembus roh Allah. Jadi itu kalau dalam bahasa sederhana gini, manusia harus punya roh nih. Sedangkan roh tidak bisa dicipta. Maka diberikanlah roh Allah. Sekelumit kecil gitu, dihembus jadi roh manusia. Sampai hari ini kita memiliki roh itu. Itulah roh manusia yang asalnya dari Allah mula-mula. Dihembus oleh Allah. Oleh Elohim. Adonai Elohim. Bapa kita. Itu yang menghembus. Ya. Nah, yang dihembus ini nafas hidup ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata nismat chayim. Nismat chayim itu roh Allah tadi itu, menjadi roh manusia. Kok tahu? Padahal Alkitab berkata itu nafas. Kalau nafas kan oksigen. Kok tahu itu roh? Dari mana? Nah, makanya kalau baca Alkitab jangan satu ayat saja. Ayat-ayat yang lain pun menjelaskan apa itu. Coba kita baca. Yakobus pasal 4 ayat 5.
Yakobus pasalnya yang keempat ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Oh, rupanya yang ditempatkan itu adalah roh yang asalnya dari Bapak kita. Roh rupanya yang dihembuskan tadi itu. Itu artinya, nah karena roh itu dihembuskan menjadi roh manusia, maka diingini oleh Bapa di surga dengan cemburu, dengan kuat supaya roh itu tidak binasa. Supaya roh itu kembali nantinya bersama-sama di kerajaan surga sebagai keluarga Allah. Itu maksudnya. Ya. Di ayat yang lain dikatakan, ia Bapa segala roh. Artinya apa? Artinya semua roh yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, semuanya asalnya dari Bapa. Itu artinya. Ya. Makanya ciptaan yang namanya manusia ini memiliki kemiripan dengan penciptanya. Karena rohnya berasal dari Bapa. Bukan diciptakan dari mana, enggak. Dari Bapa dihembus. Makanya punya kemiripan. Hari ini sederhananya begini aja. Kalau kita punya keturunan, punya anak, anaknya mirip siapa? Mirip tetangga. Ya enggak dong ya. Mirip papanya atau mamanya, bapaknya atau ibunya. Kok bisa begitu? Kadang-kadang sifatnya ada yang mirip loh. Heran juga ya. Padahal kita enggak ajarin loh, kok dia suka ya. Kok kayak aku ya gitu. Anak saya yang paling gede itu ya, si Gracia itu. Kalau makan itu sukanya orek tempe. Padahal saya enggak ajarin loh. Kayak bapaknya. Itu bagaimana menjelaskannya ya? Enggak tahu juga ya. Tapi itu fakta hidup. Bisa begitu loh. Nurun. Pengertian saya adalah roh daripada orang tuanya ini ketika menikah lalu punya anak, roh itu lanjut lagi ke keturunan berikutnya. Dan itu tidak bisa habis. Makanya disebut nismat khayim. Khayim, im itu jamak. Jadi roh itu nggak bisa dibilang tunggal. Roh itu ya roh. Nggak bisa roh itu 1 kilo beratnya. Nggak bisa. Roh ya roh. Makanya nggak bisa habis. Keturunan sampai kapanpun rohnya terus. Itulah yang membawa natur dosa sampai hari ini. Makanya manusia begitu lahir sudah pintar bohong. Nggak diajarin loh sama orang tuanya. Pintar bohong. Ada natur dosa. Apalagi kalau orang tuanya memang pintar bohong. Wah, makin pintar anaknya. Baru lahir udah bohong dia. Wah, bahaya. Natur dosa itu menjalar, saudara. Ya. Nah, yang luar biasa adalah Mazmur pasalnya yang ke-8. Coba kita baca. Mazmur pasalnya yang ke-8. Saya bacakan ayat 3 ya, mulai ayat 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Kalau kita lihat ke langit gitu ya, ya manusia itu apa sih? Bumi aja ya kalau dibandingkan matahari itu cuma titik gini, matahari segini. Lebih gede matahari jauh kan. Manusia lebih titik lagi di bumi. Padahal matahari titik di jagat raya. Jadi manusia itu apa sih gitu? Kecil banget. Ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mengindahkannya itu memperhatikannya. Manusia itu kecil, debu aja lebih besar kalau dibanding alam semesta. Ya, debu dalam debu itu manusia. Tapi engkau perhatikan ya Tuhan. Nah, itu luar biasa itu. Ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Waduh. Ini pemazmur ini dengan puisinya dia menggambarkan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau ada orang yang enggak setuju, enggak sama Pak dengan Allah. Teks aslinya Elohim. Elohim memang bisa diartikan makhluk surgawi. Malaikat dan sebagainya. Itu pun tetap luar biasa manusia diciptakan seperti itu. Imago Dei, gambar Allah.
Itu manusia itu. Ya. Nah, Lukas menulis di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita disebut keturunan Allah. Gennya Allah. Tentu saja bukan secara biologis ya, tetapi dilahirkan oleh roh. Rohnya berasal dari Allah. Keturunan Allah. Kalau kita mengerti hal ini ya, kita tentu sangat bersyukur. Tidak tenggelam dalam masalah hidup sehari-hari. Pikirannya tidak pendek. Banyak orang itu rabun jauh. Gak bisa melihat ke depan jauh. Lihatnya pendek. Kalau jualan cari untung ngetok. Itu pendek banget tuh. Habis itu ditinggal, orang gak mau datang lagi kan. Yang penting untung di depan. Wah itu yang pendek-pendek begitu. Rabun jauh dia saya sebutnya. Apalagi kekekalan dia gak lihat. Dia lihatnya hari ini. Sombong itu kan untuk hari ini. Besok kau nangis-nangis. Nah makanya ya, kalau kita bisa mengerti kebenaran ini, waduh aku bersyukur Tuhan. Siapakah aku ini? Engkau perhatikan, Engkau sayang, Engkau berikan Roh Kudus, Engkau tebus dosaku. Engkau berikan firman kebenaran. Engkau didik aku dengan keras supaya jadi anak Allah. Wah ini luar biasa ini. Perhatikan ayat Alkitab dari tadi itu logik. Masuk akal. Bukannya mistis. Perhatikan baik-baik kalimat saya tadi. Itu logika, nalar. Sebab Allah kita beyond logic. Beyond logic itu jauh melampaui akal manusia. Tapi bukan berarti Allah kita itu tidak berakal. Salah loh. Kalau akal manusia cuma segini, Allah kita jauh melampaui akal. Betul. Tapi bukan tidak berakal. Si iblis itu licik loh. Iblis itu memutar balik sehingga mistis itu ada di bawah. Mistis itu seolah-olah di atasnya logika. Salah. Salah, saudara. Nanti kita lihat ya. Kita harus stick pada Alkitab. Kalau Alkitab kita baca itu nalar, logis. Saya mau tanya, logis nggak kalau Sang Elohim Allah kita bisa menciptakan langit dan bumi? Sangat logis bukan? Yang nggak logis adalah kalau manusia menciptakan langit. Nggak bisa, itu nggak logis. Sangat logis kalau Allah kita bisa bikin mujizat. Logis nggak? Logis. Saya tuh heran loh, bicara sama teolog tuh, saya ngomong begitu kata dia, itu nggak logis Pak. Apa maksudnya logis kalau gitu? Logis itu masuk akal kalau Allah kita bisa melakukan segala hal, bahkan yang mustahil sekalipun buat manusia, tidak mustahil bagi dia. Itu sangat logis. Yang tidak logis adalah contohnya, manusia itu sudah ditebus, tetap tidak tahu diri. Itu sangat tidak logis loh. Mestinya logisnya gini, aku ditegus terima kasih Tuhan, aku mau bertobat, mau belajar hidup benar. Benar gak? Gak logis loh manusia itu. Udah ditebus, masih gak mau bertobat, masih ngeyel. Makanya manusia diciptakan dengan akal budi, dengan pikiran, dengan logika salah satunya. Tentu saja perasaan dan semua hal. Salah satunya logika, akal budi. Supaya apa? Supaya manusia bisa belajar. Manusia bukan diciptakan seperti robot biologis. Bukan. Kalau robot biologis diprogram oleh komputer. Kalau manusia seolah-olah diprogram oleh Allah supaya nanti dia baik tuh. Nanti dia percaya sama aku. Yang ini enggak percaya nih. Oh, bisa begitu loh teolog itu. Salah itu. Manusia dicipta bukan sebagai robot biologis. Yang seolah-olah memiliki pseudo free will namanya. Kehendak bebas yang semu. Seolah-olah punya nih. Padahal enggak punya. Enggak bisa manusia punya kehendak bebas. Dari awal. Sebab diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pasti punya kehendak bebas. Supaya manusia benar-benar hidup memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Bahkan bukan cuma manusia. Semua ciptaan yang memiliki roh pasti punya kehendak bebas. Contohnya, malaikat punya roh?
Punya. Punya kehendak bebas gak malaikat? Punya. Buktinya apa? Buktinya malaikat bisa memberontak. Buktinya malaikat ada yang memberontak, ada yang taat, bukan? Sekarang ada yang taat masih di surga, yang memberontak jadi roh-roh jahat, jadi iblis di bumi. Itu artinya apa? Bisa memberontak, punya kehendak bebas. Manusia bisa menolak nggak pertolongan Tuhan? Ternyata bisa menurut Alkitab. Jangan menurut kita, menurut Alkitab. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kamu menolak, nggak mau belajar. Padahal sudah dipilih jadi umat pilihan. Sama, kita jadi umat pilihan bisa menolak? Bisa. Bisa menolak bertobat? Bisa. Buktinya banyak yang masih bandel kan? Menunda pertobatan. Itu artinya manusia punya pilihan, hidup ini pilihan. Makanya kalau di WhatsApp saya itu, motonya itu, hidup ini pilihan. Simple. Jangan salahkan siapa-siapa. Hidup ini pilihan, kita yang pilih mau hidup seperti apa. Tuhan sediakan pertolongan semuanya, tapi ujungnya kita mau tidak ditolong. Itu maksudnya, ya. Nah, di Roma 2 ayat 14, bangsa asing saja punya dorongan untuk melakukan dorongan diri sendiri, dikatakan. Itu kehendak bebas. Itu apa yang tertulis di Alkitab itu clear. Jadi percuma orang berteori, nggak punya kehendak bebas, ini itu percuma. Karena teks Alkitab menulis apa adanya, jelas. Sehingga makanya manusia bisa dimintai pertanggungan jawab. 2 Korintus 5 ayat 10. Coba, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya apa? Supaya tiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Semua orang pasti menuai apa yang ditaburnya. Jahat, gelinding ke neraka sana. Baik ya ikut Tuhan. Baik di mata Tuhan, bukan baik di mata manusia. Itu perlu digarisbawahi, ya. Bukan baik menurut manusia yang di sini nih. Nah, jika demikian, makanya Alkitab, kitab Yeremia itu membuat suatu perumpamaan, itu dari sisi Tuhan itu. Tuhan seperti seorang penjunan, seperti seorang pottery itu apa ya? Penjunan ya. Penjunan dan kita sebagai bejana tanah liatnya, yang dibentuknya. Kan begitu artinya. Itu bukan begini artinya. Kita itu memang bejana, tanah liat Pak, nggak bisa apa-apa, kita diem aja. Tuhan yang membuat. Bukan. Ini perumpamaan. Faktanya kita makhluk hidup bukan tanah liat. Tuhanlah yang membentuk, yang memberi anugerah. Lah kitanya mau nggak dibentuk? Itu yang masalahnya sebenarnya di situ. Kemauan manusia itu kehendak bebas. Kehendak bebasnya mau digunakan sebagai apa? Itu sebenarnya. Ya, mestinya ya. Kita itu nurut saja, saudara. Kita itu nurut saja mestinya. Itu Tuhan loh yang memerintahkan Yeremia. Yeremia, kamu pergi ke rumah seorang penjunan. Lihat tuh. Aku seperti itu terhadap Israel. Kalau bejana itu rusak, dibuatnya lagi. Tapi jangan sampai rusak, saudara. Sebab kalau bejana itu rusak, dibuat lagi, lain lagi. Bukan bejana yang semula. Makanya orang yang jatuh dalam dosa, sulit bangkit. Karena orang-orang sudah nggak percaya. Omongannya udah nggak bisa percaya gitu. Wah sulit bangkitnya. Ya tentu kalau dia bertobat, dikembalikan lagi. Tapi nggak semula, nggak bisa balik lagi. Makanya jangan pernah buat dosa. Makanya nurut aja kalau dibentuk oleh Tuhan. Ya. Mestinya kita gini loh saudara. Kalau kita mau dibentuk tuh. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Mestinya begitu. Ingat ya saudara, kita itu
tanah liat. Tetapi bukan berarti kita pasif. Kita bisa memberi diri untuk dibentuk. Ada amin, saudara? Coba saudara, utarakan hatimu ke Tuhan. Katakan, aku sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saudara sekalian, kita masih punya waktu untuk berubah. Jangan ditunda lagi ya. Kalau kita tahu bahwa fakta Alkitab menjelaskan bahwa manusia jelas diciptakan dengan logika, salah satunya. Logika itu akal budi dan sebagainya. Apa tujuannya manusia dikasih logika? Supaya tidak dipakai? Atau supaya apa? Saudara ya, kalau saudara diajar, kalau ke gereja jangan pakai otak, tinggalin gereja itu. Itu ajaran sesat itu. Itu pasti dari iblis itu, ajaran itu. Jangan pakai otak, saudara. Kenapa? Karena dia mau nipu, saudara. Ujungnya duit aja paling. Saya serius nih. Ada aja yang nipu-nipu begitu. Pakai mimbar untuk nipu orang. Jangan pakai otak lagi. Tuhan ciptakan otak itu untuk dipakai. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Artinya, aku pokoknya begini, tidak untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau itu penyalahgunaan namanya. Diciptakan pakai logika, tapi logikanya dipakai untuk melawan Tuhan. Nah, itu penyalahgunaan. Padahal ya, kalau kita lihat Alkitab, semuanya sungguh amat baik, kata Tuhan waktu permulaan ciptaan. Kejadian 1 ayat 31 kan? Artinya manusia itu sungguh amat baik. Punya pikiran, punya logika, bisa bernalar, punya perasaan, punya hati, bisa mengasihi, punya kehendak bebas yang harus diarahkan melakukan kehendak Tuhan. Perfect, sempurna. Manusianya aja yang gak mau ikut. Itu ya, Hawa mula-mula itu ya, gak pakai logika itu dia itu. Jangan marah Hawa, para Hawa. Hawa yang mula-mula itu gak pakai logika itu. Padahal dia tahu loh perkataan Tuhan, jangan kau makan buah itu. Lah kau ular berkata lain, dia percaya loh, gak pakai logika gak itu? Gak pakai logika, pakai perasaan itu. Itu pakai perasaan tuh. Sebab si ular berkata, sebab kalau kamu makan buah itu nanti kamu menjadi seperti Allah. Enak juga ya, pakai perasaan dia gak pakai logika. Coba pakai logika. Enak aja, Tuhan berkata gak begitu. Gak jatuh dalam dosa. Makanya jangan cuma pakai perasaan. Pakailah logika juga. Makanya jangan cuma pakai logika juga, pakailah perasaan juga. Sebab tanpa perasaan gak ada kasih, cinta kasih. Itu loh, lengkap ketika kita berhubungan dengan Tuhan itu lengkap, semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Manusia pertama jatuh, ditipu oleh si ular, gara-gara tidak pakai logika. Saya cuma ada yang bercanda sama saya gini, itu Adam orang apa ya Pak? Ya awal mula gak ada bangsa apalah. Iya kan? Coba Pak, Adam itu orang Chinese Pak. Ketemu si ular, ditangkap, dimasak langsung. Manusia gak jatuh dalam dosa. Ini diajak ngobrol lagi. Waduh, ngapain ya? Gak usah begitu, gak usah ngobrol-ngobrol sama iblis. Ya, kalau ada yang kerasukan misalnya ya, ada teman kerasukan, gak usah diwawancara iblisnya. Siapa namamu? Kamu dari mana? Kamu hobinya apa? Gak usah, diusir aja, gak usah basa-basi. Semua harus digunakan untuk Tuhan.
1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, baik engkau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, atau kau gunakan logikamu, hatimu, perasaanmu, tenagamu, semuanya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mulai sekarang ingat, jangan anti terhadap logika. Logika itu diciptakan Tuhan. Supaya kita bisa membedakan juga mana yang benar, mana yang salah. Haleluya. Akhirnya nyala juga. Dari tadi mati pagi. Tolong kontrasnya dikurangi. Terlalu terang nanti ya. Waduh, oke. Jadi, saudara ya, memang dunia ini aneh-aneh emang. Kebenaran itu suka dipelintir. Suka dipelintir. Jangan pakai otak kalau datang sama Tuhan, katanya gitu. Justru kita harus pakai logika kita ketika kita datang kepada Tuhan, supaya tidak bisa disabotase kiri kanan. Logika, perasaan, tenaga, akal budi, semuanya untuk Tuhan. Itu yang benar, penyembahan yang benar itu segenap hidup, seluruh hidup kita. Amin ya. Nah, mestinya begitu. Ya, tapi jangan disalahgunakan logika, jangan merasa pintar sendiri. Tapi lihatlah Alkitab sebagai sumber satu-satunya kebenaran. Bahkan hukum yang terutama dari seluruh hukum, seluruh ayat-ayat Alkitab, semua Taurat dan semuanya kitab para nabi, yang paling inti itu cuma ada satu yang terdiri dari 2 perintah. Satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, akal budi. Ya kan, dengan segenap akal budi. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Logis nggak? Sangat logis. Kalau seseorang nggak bisa mengasihi dirinya sendiri, bagaimana ia bisa mengasihi sesamanya? Dirinya sendiri dikasihi dengan cara ngobat terus tiap hari. Judi online. Terus mau mengasihi sesama gimana caranya? Nggak bisa. Makanya perintah itu sangat logis. Kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Kasihlah dirimu sendiri dengan benar. Maka kita bisa mengasihi sesama kita. Itu hukum yang terutama loh. Hukum yang terutama aja. Akal budi mau dihilangkan. Aneh ini. Ini aneh, benar-benar aneh. Tapi terjadi loh sehari-hari. Makin hari makin banyak yang aneh saya lihat di internet. Aneh. Kemarin ada yang, waduh, nipunya itu kebangetan, saudara. Ada orang yang sakit. Sakit gak sembuh-sembuh. Cuma ditanya begini sama dia. Ini yang ngomong di depan nih. Ibu tahu gak kenapa sakit? Gak tahu. Ibu belum bayar buah sulung. Ini kan Januari. Gitu. Loh. Iya aku mau bayar deh. Ampun mau bayar. Terus langsung sembuh katanya. Baru ngomong aja udah sembuh. Bohong itu bisa dimimbar loh. Hati-hati saudara. Si ular itu ya, bukan dalam bentuk ular sekarang. Dalam bentuk manusia. Yang pikirannya dilingkari oleh ular. Biarin, saya dimusuhin seluruh dunia juga biarin. Saya paling tidak suka orang pembohong di mimbar. Kalau bohong di luar sana. Mimbar ini kudus, jangan dipakai untuk bohong. Ada amin gak sih? Mestinya ya, Tuhan ajari aku untuk tidak ingin apapun. Rinduku cuma satu, tinggal di hadirat-Mu dalam seluruh hidupku ini. Mestinya kalau kita bicara logika sehat begitu. Manusia banyak yang gak berlogika. Aku ingin ini, ingin itu yang membinasakan. Gak logik banget. Justru kalau logikanya jalan, aku mau selamat Tuhan. Aku mau di hadirat-Mu. Aku mau kerja keras. Tapi yang benar jadi berkat. Kalau aku sulit pun ekonomi tetap benar. Sikap hatinya benar. Terima saja, bersyukur saja dengan yang ada. Kan mantap kan? Logik gak itu? Sangat logik. Orang sudah tidak biasa diasah logikanya selama ini. Karena sudah dipakai mistis ngajarnya. Mistis itu membodohi. Pembodohan itu mistis itu. Ya.
Mesti kita terus diasah dalam kebenaran. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Saudara, kalau dengerin dari awal sampai sekarang ya, sangat logis. Alkitab itu firman kebenaran. Kebenaran itu pasti logis. Kalau manusia tidak mengerti bukan berarti itu tidak logis. Karena manusia nggak nyampe akalnya. Beda loh itu. Jangan dibedakan ya. Oh manusia nggak ngerti itu, makanya nggak logis. Bukan. Itu logis tapi manusia tidak mengerti. Belum sampai. Ibarat anak SD, kita bisa loh terbang. Gimana caranya nggak logis tuh kata anak SD. Padahal itu logis. Cuma anak SD ilmunya belum nyampe. Sama, tapi kita harus berpikir yang benar. Kebenaran itu nyata, logis. Mujizat itu logis. Tuhan bisa nggak menyembuhkan yang sakit seketika juga? Kenapa? Logikanya di mana? Lah kalau menciptakan seluruh alam semesta dari tidak ada menjadi ada aja bisa. Apalagi cuma menyembuhkan penyakit, itu kecil. Membelah laut saja bisa. Kalau cuma sembuh dari sakit, ya itu mah kecil. Ada amin? Jadi jangan salah mengerti ya. Bukan kita tidak percaya mujizat. Orang suka salah mengerti sama saya. Wah ini nggak ngerti, nggak percaya mujizat nih. Pakainya logika terus gitu. Saya tahu kok dia ngomongin orang begitu. Dia salah tau gak? Karena saya ngalamin mujizat lumayan. Saya pernah lumpuh berdiri seketika. Dan banyak hal lain. Dengar suara Tuhan dan sebagainya. Salah kau. Cuman saya gak bohong. Iya, tidak. Justru Tuhan kasih pengalaman saya di bidang itu yang ajaib-ajaib itu. Supaya saya bisa mengatakan logika itu juga penting. Sebab kalau kita gak ngalamin. Cuma ngomong logika nanti dibilang saya gak percaya. Tapi saya ngalamin saudara. Ya. Saudara mau mengalami mujizat atau tidak itu tidak penting juga itu. Yang paling penting adalah bagaimana hidup kita berkenan bagi Tuhan. Kalau itu harus, kalau mujizat gak harus. Sebab apa? Sebab mujizat terbesar sudah terjadi dalam hidup saudara. Kalau Tuhan mengasihi saudara itu mujizat gak? Itu lebih dari segalanya, yang lain udah gak penting. Yang penting Tuhan mengasihi aku, yes. Nah itu baru mujizat. Kalau orang dapat kekayaan terus, yes, haleluya, itu bukan mujizat. Kalau orang dalam suka dan duka, haleluya, itu mujizat. Itu melampaui segala akal. Karena dalam suka dan duka, aku tetap punya Tuhan. Itulah iman yang benar. Itulah iman yang sempurna. Amin ya. Jadi hari ini kalau saudara punya masalah dan sebagainya, jangan takut, kita punya Tuhan. Kerjakan saja bagian kita. Jalani saja. Hidup ini plong kalau bersama Tuhan. Masalah tetap ada, kita jalani terus. Itu baru iman yang benar. Bukan kalau banyak masalah, bersungut-sungut. Kalau lagi banyak duit, yes, haleluya. Itu bukan mujizat. Itu oportunis namanya. Kalau lagi enak aja, bersyukur. Kalau nggak enak, nggak bersyukur. Waduh, saudara. Ya, nah di hukum yang terutama itu kita harus melibatkan akal budi untuk mengasihi Tuhan. Jadi gunakan seluruh akal budi kita mulai sekarang. Kalau mendengar sesuatu harus bisa membedakan ini benar atau salah. Untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ya, amin ya. Nah, bicara soal akal budi, saudara saya mau ingatkan gini. Kalau kita belajar firman Tuhan ya, Alkitab. Jangan cuma berdasarkan studi kata. Artinya kata ini artinya ini, udah itu aja gitu, bukan. Sebab Alkitab bisa mengisahkan atau menjelaskan persoalan yang sama pakai berbagai istilah. Jangan terpaku pada satu istilah. Ya, kalau kita bicara akal budi, ya, termasuk di dalamnya ada pikiran, logika dan sebagainya. Alkitab memakai kata dianoia. Dianoia. Artinya mind, pikiran.
disposisi, understanding, pengertian, intelijensi, kecerdasan, intention, kehendak, spirit, roh, semangat, artinya itu, ya, atau hati, heart. Jadi kalau kita bicara Alkitab, dianoia, yang diterjemahkan seringkali di Alkitab bahasa Indonesia sebagai akal budi. Nah, itu sebenarnya artinya luas. Bisa termasuk akal budi, bisa termasuk hati, bisa termasuk pengertian, intelijensi, dan sebagainya. Ya, meskipun ada kata lain yang lebih jarang dipakai, nous namanya. Nous itu juga sama pikiran. Nous itu di Roma 7 ayat 23 sampai 25, dicatat saja nanti dibaca. Kalau yang dianoia tadi, akal budi tadi ada banyak sekali. Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30, Lukas 10 ayat 27, Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16 contohnya itu, dan banyak yang lain lagi. Tapi saya mau kasih tahu begini, luar biasanya. Satu saja, Ibrani 8 ayat 10. Ibrani pasal 8 ayat 10. Ini salah satunya saja. Maka, ini nubuatan Nabi Yeremia. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Maksudnya sesudah waktu itu apa? Sesudah di Gunung Sinai. Sesudah Taurat. Ini loh perjanjian yang baru. Itu yang lama tuh. Inilah perjanjiannya. Apa isinya? Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku atau Tauratku itu dalam akal budi manusia. Dianoia. Di dalam akal budi manusia. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Dianoia. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu dia. Itu adalah di Ibrani itu penggenapan nubuatan Nabi Yeremia. Bahwa Tuhan menaruh hukumnya, cara berpikirnya, cara berperasaannya, cara berkeinginannya di dalam batin manusia. Di dalam akal budinya manusia. Di dalam dianoianya manusia. Itu maksudnya. Di dalam understandingnya manusia. Di dalam hikmatnya manusia. Sehingga manusia boleh menjadi manusia Allah. Anak-anak Allah yang berhikmat seperti yang Tuhan kehendaki. Itu lebih hebat daripada Taurat. Taurat dulu hukum Taurat ya. Hidup karena syariat. Tapi yang perjanjian baru hidup karena cerdas. Mengerti kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Taurat yang sebenarnya ditaruh dalam pikiran manusia dan batinnya manusia. Ada amin? Jadi manusia diperintah untuk menggunakan seluruh yang ada pada kita untuk Tuhan. Termasuk logika, termasuk akal budi, termasuk perasaan, termasuk tenaga fisik ini, termasuk waktu kita, uang kita, semuanya untuk Tuhan. Itulah penyembah yang benar, yang diingini oleh Bapa. Yaitu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu maksudnya. Nah, ajaran sebaliknya, seringkali ngomong begini, jangan pakai otak, percaya saja. Itu pasti perkataan si ular. Pasti. Bayangkan, percaya saja. Percaya kalau sama dengan Alkitab. Kalau melawan Alkitab, jangan dipercaya. Mulai sekarang kalau dengar khotbah ya, jangan semua diaminkan. Dipikir dulu, sesuai Alkitab enggak ini? Jangan enggak sesuai, amin. Sesuai amin, enggak sesuai juga amin. Bingung nanti. Ya. Kalau enggak sesuai, diam aja. Juga enggak boleh ya lagi orang khotbah enggak sesuai. Amin. Enggak. Sorry Pak, enggak. Loh, jangan juga, enggak boleh itu. Itu enggak beretika, ya udah diam aja, lain kali enggak usah datang lagi. Simple aja kan. Hidup ini dibuat gampang aja, enggak usah ribut-ribut. Orang tidak boleh pakai otaknya itu mau dibohongin tuh. Agar mudah dibohongin. Agar hidupnya menjadi mistis. Suka berhayal. Suka berhalusinasi. Gak pakai logika. Contoh. Ini beda loh dengan mujizat. Beda. Mistis itu salah. Kalau mujizat yang dari Tuhan itu nyata. Mistis itu gini loh contohnya. Kalau kita punya anak ya. Gak usah belajar. Ini loh. Air yang kudoain ini minum nanti ya. Sehari 3 kali. Sesudah makan. Nanti akan pintar. Nah, itu omong kosong itu. Itu mistis namanya.
Ya, itu mistis. Karena itu pembohongan. Itu cara berpikir yang salah. Tuhan tidak pernah begitu. Pinter gara-gara cuma didoain, gak belajar. Gak pernah ada dari seluruh zaman Adam dan Hawa sampai hari ini gak ada orang pinter kalau gak belajar. Gak ada. Itu hukum alam. Jangan mau dibohongin yang begitu-begitu. Sukanya mistis begitu. Ya, hari ini banyak sekali loh yang mistis di internet itu banyak loh. Saya udah dikirimin orang, aduh mistis sekali ya. Aneh-aneh gitu. Katanya kalau didoain keluar serbuk emasnya. Waduh, hebat sekali. Kalau gitu gampang, kita nggak usah kerja. Tiap hari kita doa serbuk emas. Nanti tinggal dilebur, dijual. Waduh, bohong itu kebangetan. Nggak ada di Alkitab begitu. Ya, makanya kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu, mana yang tidak. Ajaran mana yang benar, mana yang tidak. Dari mana kita membedakannya? Bagaimana caranya? Salah satunya perhatikan dampaknya dari ajaran itu. Kalau karena suatu ajaran lalu kita menjadi pasif. Aku sudah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Yang penting aku percaya dengan otakku bahwa Yesus Tuhan. Ya sudah, aku menunggu mujizat terjadi sampai kapanpun. Akibatnya orangnya pasif bukan? Itu palsu ajaran itu. Ajaran yang benar tuh gini. Aduh Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Tolong ajari aku. Ampuni segala kesalahanku selama ini. Aku mau berusaha ke depan gak buat salah lagi. Aku mau belajar hidup kudus. Mau kerja keras, mau jadi berkat. Jadi aktif. Itu kebenaran. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, itu kebenaran. Kebenaran orientasinya selalu pembangunan karakter. Itu cirinya. Karakternya menjadi matang gak di dalam Tuhan? Bertanggung jawab gak hidupnya? Bayangin kalau anak supaya pintar cuma didoain terus pintar. Akibatnya apa? Karakternya buruk, rusak. Nanti kalau ujian minta didoain lagi. Gak mau belajar tapi. Rusak, itu ajaran yang salah itu. Itu terjadi tuh, ajaran-ajaran mistis itu. Ngawur gak karuan itu. Bohong di mimbar. Kebenaran selalu orientasinya pembangunan karakter. Kalau kebohongan selalu tidak pakai logika. Kalau nggak pakai logika, nggak pakai otak itu kepalsuan itu dari setan itu pasti. Pasti. Sebab otak kita diciptakan Tuhan untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Semua kemampuan pun untuk Tuhan, bukan untuk kita. Nggak boleh sombong. Kalau sombong juga salah itu. Ya. Kalau kebenaran itu imannya nyata. Dalam perbuatan nyata sehari-hari. Kalau kepalsuan itu imannya cuma halusinasi, fantasi. Aku sudah percaya Tuhan, pasti selamat. Gak melakukan apa-apa tapi dalam hidupnya. Itu pasti kepalsuan. Ciri-cirinya itu. Makanya kebenaran sesuai fakta. Kalau kepalsuan hanya teori, tidak sesuai fakta. Kalau kebenaran mujizat itu nyata, terjadi. Sembuh ya sembuh. Kalau kepalsuan itu pura-pura sembuh. Atau mistis. Itu jelas kok sebenarnya. Dan satu lagi yang paling gampang diamati. Kepalsuan itu menghilangkan tanggung jawab manusia. Ajaran yang menghilangkan tanggung jawab manusia ya, itu kepalsuan. Gak usah berusaha hidup suci, kamu tuh siapa manusia kok mau sempurna, mana bisa. Itu kepalsuan itu. Kebenaran sesuai perkataan Tuhan Yesus, berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bertobatlah. Belajarlah kepadaku. Nah, beda kan? Beda. Harus bisa membedakan. Selama ini iblis juga pakai konsep yang salah ditanamkan dalam diri banyak manusia. Jangan menghakimi orang. Itu bukan menghakimi saudara. Itu membedakan yang benar dan yang salah. Kalau orang tidak bisa membedakan dia tersesat pasti. Harus bisa membedakan mana benar, mana salah. Itu bukan menghakimi. Itu spirit, discerning spirit. Roh yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya Bapak Ibu Saudara yang sering mendengar kebenaran, firman, akan peka. Nanti kalau mendengar sesuatu ya, tanpa ayat gini, perasaan salah nih, udah mulai peka.
Nah, udah banyak yang bersaksi. Saya bisa bedain tapi saya belum bisa jelaskan, Pak. Bagus, itu sudah peka berarti. Mulai peka membedakan, rasanya itu beda. Ini enaknya karena micin nih. Yang ini enaknya alami nih. Itu bisa dirasakan loh. Kalau orang nggak bisa merasakan, yang ini enak nih, micin semangkok padahal. Dituang. Waduh, saya pernah lihat loh itu. Sekali-sekali pengen makan bakso yang zaman dulu banget. Saya tungguin tukang baksonya baru datang. Ya udah saya tungguin deh. Dia siap-siap gitu. Micin semangkok gini, saya pikir nanti kan buat gitu-gitu ya. Tuang loh, semangkok itu. Terus keluarin lagi yang semangkok berikutnya. Itu yang buat gini-gini. Jadi sebenarnya udah semangkok gede, langsung pulang saya. Nanti kalau saya kebanyakan micin gimana nih? Aduh, ini ya bahaya loh. Jangan mau disodori sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, saudara, mari kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu hidup ini sebenarnya punya kewajiban, punya hutang. Hidup ini berhutang, kalau yang kepalsuan itu gini, hidup ini gak punya hutang, sudah dibayar lunas sama Tuhan. Hidup ini berhutang, siapa bilang kita tidak berhutang sama Tuhan? Ya, keselamatan itu cuma-cuma Pak, betul. Tuhan mati di kayu salib itu cuma-cuma ketika kita belum lahir. Ia mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Tapi setelah itu, aku orang berhutang. Kitab Roma mengatakan, oleh sebab itu engkau berhutang, orang berhutang. Supaya tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Pakai logika. Sebab kalau hidup menurut daging, kau binasa. Tapi kalau hidup menurut roh, kau akan hidup. Amin ya saudara. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Itu ya, kalau orang logikanya sehat ya. Iya ya Tuhan, ia bisa nangis loh karena mengerti hal itu. Tuhan jadikan kita anaknya loh. Padahal kita masih berdosa. Makanya kita berhutang. Supaya tidak hidup berdosa terus-terusan. Sampai kapan mau dosa terus? Sombong terus, makin tua makin sombong. Masih muda tidak berhikmat, sudah tua sombong lagi. Terus bagaimana? Ya, saudara coba katakan tapi dari hati ya, yang tulus. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Lagu yang baik itu mengimpartasikan spirit yang benar. Kalau saudara dengar lagu, lalu saudara merasa gini, aku tenang nih, sudah selamat. Something wrong dengan lagunya. Lagunya itu salah. Kelihatannya ngomong Tuhan, tapi menyebabkan dampaknya aku udah selamat, gak perlu ngapa-ngapain. Jangan pernah nyanyi lagu itu lagi. Tapi kalau ada lagu yang kita nyanyikan lalu spiritnya masuk, ya Tuhan. Itu lagu yang baik. Jadi jangan cuma nadanya yang enak, percuma nada enak tapi menyesatkan. Liriknya sangat penting. Yang sempurna adalah nada dan liriknya membawa kita hanyut dalam kebenaran. Kadang-kadang ada orang dengar lagu bisa nangis loh. Sudah banyak yang bersaksi.
Kasih tahu saya, Pak, saya nangis dengar itu. Bagus. Artinya menjiwai banget ya. Ya. Nanti ada yang mengatakan begini, saudara. Manusia itu gak punya akal budi. Saya udah sering dengar teolog ngomong gitu. Manusia itu gak punya akal budi, gak punya kehendak bebas gitu. Capek deh. Modalnya cuma satu ayat, saudara. Roma 3 ayat 11. Saya bacakan. Roma pasal 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayo, gimana itu? Saudara, kalau di sini kita buat cerdas, supaya nggak gampang dibohongin. Ayat itu ditulis untuk jemaat Roma waktu itu. Sebab banyak orang nggak mencari Tuhan. Tidak berakal budi kan seolah-olah. Itu bukan tidak berakal budi. Saya sudah periksa teks aslinya. Ternyata bukan tidak berakal budi. Pakai kata suniemi, artinya tidak ada seorang pun yang mengerti. Nggak nyari Tuhan. Gitu loh, bukan nggak berakal budi, bukan nggak ngerti. Berakal budi tapi ikut ajaran yang salah, ikut filosofi yang salah. Makanya sejak kedatangan Tuhan Yesus, belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan bagimu, kelepasan, plong. Tadinya pengen ini, pengen itu, udah dapat gak puas, waduh ambisinya gak karu-karuan, sombong, pelit sama sesama dan sebagainya. Sekarang ikut Tuhan, barulah lepas, lega saudara, hidup jadi lega, mengerti kebenaran. Itu yang dimaksud, bukan tidak berakal budi. Manusia itu berakal budi, kalau tidak berakal budi tidak akan dikasih Injil sama Tuhan. Dikasih Injil itu supaya kau belajar, sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Supaya engkau tidak salah berpikir. Rasul Paulus sampai berkata begini, aku takut kalau pikiranmu disesatkan oleh, sama seperti Hawa disesatkan oleh si ular itu. Jangan mau disesatkan, maksimalkan seluruh yang ada pada kita. Baik otak, logika, rasio, perasaan, hati, tenaga, fisik, waktu, uang, semuanya. Hidup cuma satu kali, jangan disia-siakan, saudara. Faktanya manusia dicipta dengan akal budi, saudara. Ya, mulai sekarang jangan suka mistis. Mistis itu yang membuat karakter rusak. Kalau mujizat tidak, asal beneran, bukan direkayasa. Sembuh bener. Wah, itu menambah kita, percaya kita, iman kita sama Tuhan. Tapi kalau mistis terus gak terjadi tapi diulang-ulang terus, tinggalin ajaran itu. Itu pembohongan, saudara. Si ular itu bisa pakai ayat Alkitab untuk membohongi orang. Ya, ayat-ayat itu gampang loh dipelintir oleh si iblis itu. Ada satu ayat berkata gini, supaya ia yang kaya menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya, dipelintir. Kayanya kaya duit. Padahal maksudnya bukan itu loh ayat itu. Gak pernah ayat Alkitab berkata soal duit. Gak pernah. Supaya ia yang penuh kemuliaan meninggalkan kemuliaannya. Supaya kita yang tidak punya kemuliaan apa-apa, suatu hari dimuliakan bersama dia. Itu maksudnya kaya dalam kemuliaan, kaya dalam kekudusan. Iya, aku datang memberi hidup supaya hidup dalam kelimpahan, bukan duit. Kelimpahan dalam kemuliaan bersama Tuhan. Karakter yang dewasa. Kalau firman itu ditabur dan dimengerti dengan benar, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Apa yang berbuah? Dompetnya. Ibu ini sampai ketawa loh. Dulu sering dengar ya Bu? Sering banget. Jangankan dulu, sekarang masih. Belum sembuh-sembuh mereka itu. Dompet bisa berbuah, bayangin. Padahal yang dimaksud Alkitab itu yang ditabur firman, bukan persepuluhan. Yang berbuah, hidup orang itu. Karakternya. Seluruhnya jadi berbuah. Jiwanya berbuah, rohnya berbuah. Pikirannya, logikanya jadi cerdas. Hatinya jadi saling mengasihi. Dia cerdas tapi tulus. Ayat-ayat Alkitab itu luar biasa loh. Semuanya menjadi satu, terintegrasi. Tuhan Yesus pernah berkata begini,
Mengapa sih kamu tidak mengerti bahasaku? Itu bukan bahasa sebenarnya. Kalau bahasa itu kan, ini bahasa Indonesia nih. Ngerti dong. Tapi kenapa gak ngerti? Itu sebenarnya konteksnya, kenapa sih kamu gak ngerti maksudku? Gitu loh. Gak ngerti orang zaman itu. Padahal jelas ngomongnya. Aku datang memberi hidup berkelimpahan. Yes, kaya raya. Kamu kok gak ngerti maksudku ya, kata Tuhan gitu loh maksudnya. Kita hari ini kalau baca itu ya, kenapa ya orang zaman sekarang, zaman begini masih gak ngerti juga. Tapi anehnya ya, bukan gak ngerti aja, gak mau ngerti. Dijelasin aja masih gak mau ngerti. Ya sudahlah, selamat tinggal bro. Selamat tinggal, gitu aja udah. Ya. Makanya ya, mau hidup kudus itu mesti pakai logika juga enggak? Pakai Alkitab, jangan pakai pikiran kita, enggak pakai Pak, atau pakai Pak. Kita cek di Alkitab, 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Nanti lanjutannya kita bisa lanjutkan sesi 2 ya, panjang sebenarnya. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, dianoiamu, siapkan itu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budimu, siapkan semuanya. Itu kalau kita lanjutkan pembacaannya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku. Disuruh pakai logika enggak? Siapkan akal budimu, jangan kamu hawa nafsu digini-gini, enggak punya logika itu. Enggak punya intelijensi. Itu bodoh dalam kata lain. Pakai akal budimu. Supaya kamu hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Jangan berdosa, jangan lakukan dosa. Kalau kamu pengen ini ada gunanya enggak? Oh jangan. Ya enggak pakai, percaya saja kita anak raja, enggak pakai logika sama sekali. Akibatnya aneh-aneh gereja. Ya, amin ya saudara ya. Saudara nanti bisa lanjutkan di sesi 2 lewat online saja ya. Karena ini bersambung terus. Yang penting itu gini loh saudara. Yang penting itu kita bisa mengerti bagaimana kita harus hidup. Jangan mistis, pakai logikamu. Tapi jangan cuma logika tok. Bagian yang misteri juga ada. Mujizat Tuhan. Ingat tuh, saya selalu begini kalau orang sudah sakit ya. Lalu tidak ada solusi ya kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan berkehendak pasti sembuh. Kalau Tuhan gak berkehendak gak apa-apa juga. Semua milikmu Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tiada yang lebih kubutuhkan. Sesungguhnya yang paling kita butuhkan adalah Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu gunakan seluruh yang ada pada kita bagi kemuliaannya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa. Seperti Yesus putra tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku
lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Musik saja. Saudara sekalian, kita diciptakan dengan luar biasa. Ada logikanya, ada pikirannya, ada perasaannya, ada kehendaknya. Arahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Pakai logikamu secara maksimal untuk Tuhan. Tundukkan ke bawah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jangan merasa hebat dengan logikamu. Logika dipakai untuk Tuhan. Perasaan juga, seluruh kehendak kita juga. Jangan menghilangkan logika, saudara. Tapi jangan memberi logika di tempat yang terlalu atas. Ia harus ada di bawah kehendak Tuhan. Amin ya saudara ya. Itulah sebabnya kita harus belajar mengerti kehendak Bapa di surga. Bapa, berilah aku mengerti kehendak-Mu. Mestinya begitu. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Sekali lagi saudara, beriku mengerti. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhir. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami memanggil Engkau Bapa. Artinya kami adalah anak-anak Bapa di surga. Kami mau mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Ajari kami menggunakan semua yang ada pada kami. Logika pikiran kami, akal budi, perasaan hati kami, dan seluruh kehendak kami. Mau kami tundukkan ke dalam kehendak Allah, kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah gereja-Mu di tempat ini untuk mengabarkan kebenaran sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, Kau berkati satu-satu hidupnya, agar mereka pun merasakan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa, dan mereka boleh melayani sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Hamba berdoa untuk kami semua Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti lewat online. Kami percaya Engkau akan curahkan berkat-Mu atas kami dan sedang mencurahkan berkat-Mu sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang, hikmat, marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut.
akan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.